Halo teman-teman F2F, welcome back to our video. Nah, pada hari ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Pak Ivo, langsung ya. Nah, kita akan membahas tentang valuta asing atau exchange currency. Selamat siang Pak Ivo, apa kabar? Baik, semua sehat, alhamdulillah. Teman-teman F2F di seluruh Indonesia dan para follower yang kami kasihi, kita bertemu lagi di konten-konten yang mengandung pendidikan. Betul sekali. Ya, silakan. Nah, kira-kira untuk tour dan travel akan segera berjalan seperti biasa Pak Ivo ya? Iya, siap. Saya lihat kayaknya mungkin di tahun 2022 ini akan lebih sedikit melonjak. Yes. Ya, Yes. betul ya Pak Ivo. Nah, Ya. kebetulan kan kalau misalnya ini mungkin masih banyak orang-orang yang belum paham atau belum tahu nih, kira-kira ada tips nggak nih Pak Ivo untuk kita semua? Benefit apa sih kalau misalnya kita menukarkan uang lebih baik itu di negara sendiri gitu? Daripada di luar negeri, betul Pak Ivo. Ini sering sekali ya teman-teman kalau kita keluar negeri nanya sama kita, Vin ya, apakah saya bawa rupiah ke luar negeri untuk ditukarkan? Nah, sana, itu tidak gitu ya? pernah kita sarankan ya. Jadi sebaiknya memang teman-teman bawa US dollar atau euro ya, atau mata uang yang lebih kuat yang rentan tidak terkena fluktuasi. Ya. Baik. Nah, cuma saya boleh advice ya, kita jangan tuker ke sembarang money changer. Karena money changer ada satu, mereka mengenakan biaya komisi 1-5%, tergantung dari nilainya. Nah, kedua, keamanan. Ya, keamanan meskipun itu money changer, belum tentu uang yang keluar itu adalah uang asli. Bisa aja uang palsu. Ternyata dolarnya palsu betul, gitu ya di sana betul. ya. Nah, keamanan ini padahal kita udah tukernya misalnya adanya di satu bilik money changer gitu, ya kan. Kedua, jangan pernah tergoda oleh ajakan orang-orang yang mau tuker uang di jalanan yang kita nggak kenal. Nah, itu masalah lagi. Nanti tahu-tahu Rate-nya dihipnotis. Iya, bisa hipnotis dan lain-lainnya, ya kan. Nah, ini sering terjadi kalau di China ya, di negara-negara seperti di Turki. Nah, itu hati-hati ya. Jadi saya nggak sarankan. Ketiga, rate-nya memang. Rate-nya ini dengan Indonesia beda bisa sampai 6-7% perbedaannya. Karena apa? Mereka pinter. Iya. Dilihat sepertinya kita lebih untung ya penukarannya, tapi pada waktu di counter kita nggak hitung dan kita cepet-cepet, akhirnya nggak taunya kita dipotong lebih dari 7-10%. Gitu. Sangat berbahaya sekali kalau udah soal uang dan sensitif teman-teman kalau lagi keluar negeri ya. Sebaiknya gunakan kartu ya. Sebaiknya gunakan kartu kredit ada kartu kredit, ada debit card kan. Di sini udah ada, saya nggak sebut nama, ada yang namanya card yang bisa Genius, yang bisa punya exchange-nya jauh lebih bagus, jauh lebih baik dengan debit card atau tap card sekarang. Tap card. Tap card gitu aja. Berarti tap card kebanyakan sekarang memang udah ke even di toilet pun di Belanda udah bisa pakai itu ya. Jadi kita orang Indonesia terus terang ya tidak suka bawa koin karena apa? Koin itu berat. Ke satu, kedua mereka juga nggak ada apresiasi dengan koin kita di sini. Koin kita di sini tidak ada nilainya, no value. Tapi kalau di Swiss satu koin itu 5 Swiss franc, yaitu 80.000 rupiah nilainya. Buat kerokan enak tuh teman-teman ya. Kalau lagi masuk angin pakai apa mata uang yang 5 euro. Nah, di pound sterling ada 2. Pound sterling berarti 40.000 kalau 2 pound ya. Nah, ini yang kita hadirkan kalau semasa Covid mereka tidak mau pegang koin, bawalah tap card. Tap card untuk ngopi, untuk es krim, karena di sana udah banyak yang tidak pakai cash. Tidak pakai cashless ya berarti ya. Udah untuk mencegah dari COVID-19 juga. Betul. Dan teknologi semakin maju. Iya. Demi keamanan juga. Nah, kalau yang tap card itu biasanya
maksimum itu berapa US dollar atau berapa euro, Pak? Oke. Di bank-bank Indonesia ya, khususnya kalau tap card itu adalah jenisnya debit atau kredit. Nah, kita hanya dicas di kredit card kurang lebih tinggi ya, kurang lebih rate-nya 3% sampai 5%. 3% sampai 5%. Tapi kalau kita cuma hanya ke WC 1 euro, 3% nggak ada nilainya. Betul. Ya kan? Tapi Anda nggak repot mau pipis, nggak ada apa koin. Nyari koin. Akhirnya sakit ginjal nanti. Ya kan? Nahan pipis karena ya, nahan betul pipis ya. Jadi teman-teman kalau yang keluar negeri itu jangan hitungan seperti kayak gitu, karena buat kesehatan kita biasanya udah siapkan. Tapi kalau nggak ada kredit card, nggak ada kredit card, nggak ada koin, ya harus punya tap card. Gitu aja. Ya. Nah, berarti teman-teman udah kejawab ya. Kalau mau tukar uang, lebih baik tukarnya di Indonesia karena lebih untung, lebih cuan buat kita semua ya. Money changer Indonesia juga lebih baik dan mereka juga jarang ada masalah kena uangnya palsu. Nah, cuma ada satu jeleknya juga nih money changer Indonesia. Gimana ya. tuh, Pak? Kalau money changer di Indonesia itu kayak seperti lingkaran setan. Mereka kalau kasih kita uangnya jelek, ya, tapi kalau mau beli dari kita harus bagus. Karena mereka dapat spread lagi dari antara uang jelek dan uang bagus. Ya, nah, itu yang menyebalkan memang dari kita. Ya, ya itu kan? downside-nya begitu. ya. Tapi ada yang namanya preference kita, ya. Kalau kita sudah kenal sama money changer yang di Indonesia, kita bisa pesen dulu, kita bisa berinteraktif lebih dengan mau uang kecil atau mau uang besar. Nah, jangan terimanya semua uang besar semua. Nah, ini masalah. Repot, sampai di sana nggak bisa dipakai. Atau enggak mereka nggak ada kembalian mungkin ya. Kalau misalnya cuma beli es krim $2 gitu, kasihnya 100. Ya, nah yang ada stereotip juga nih dari peserta kita satu. Nggak mau dikasih uang kecil dari sini. Padahal uang kecil itu sangat banyak mau dipakai dan digunakan. Kita maunya selalu uang besar dan juga harus mulus. Nggak boleh ada kotoran, nggak boleh coretan. Nah, itu salah. Karena apa? Kalau yang mulus malahan banyak dipalsukan, teman-teman. Gitu. Ya, jadi justru yang ada coretan itu jauh lebih aman karena udah diverifikasi oleh bank. Apalagi yang udah ada cap bank dan lain-lain, ya. Ya. Iya, Pak, saya ada pengalaman nih, waktu itu saya sempat tukar US dollar. Nah, ini sempat US dollarnya itu kebetulan katanya versi yang lama. Jadi nilai tukarnya itu berbeda. Itu benar, Pak? Enggak. Ya, jadi gini, kalau kita sampai di luar negeri versi lama, versi baru, selama itu as a legal tender, uang itu adalah asli, mereka terima. Ya, kembali lagi, money changer kita di sini suka nakal. Gitu, ya. bilangnya uang lama nih. Betul, gitu mereka ya. uang lama, and then they depreciate the value. Ya, mereka bikin semurah mungkin supaya yang ngejual tuh tertanam, ya udah daripada nggak laku mendingan dijual. Iya, betul. Nah, itu dia. Karena ketidaktahuan kita dan juga kita kurang ngobrol sama orang yang lebih pengalaman, akhirnya kita terjebak sama money changer yang ada di Indonesia. Mohon maaf ya, money changer, saya bukan menjelek-jelekan, tapi ini semua fakta. Ya, it's a fact. Ya, Alright. Terus kalau misalnya tadi kan Bapak bilang bawa uangnya lebih baik langsung USD. Maksimum itu kita bawa ke luar negeri rata-rata berapa USD sih, Pak? Ya. Jadi setiap kali kita keluar membawa uang lebih dari 10.000 or equivalent dari US dollar ataupun euro atau pound sterling, dengan kelebihan tersebut dianggap Anda mempunyai niat yang bukan hanya berpariwisata ke luar negeri, ya. Satu, mereka bisa punya warning Anda mungkin ini mau membiayai gerakan-gerakan yang sifatnya itu negatif, vandalism, ya. Kedua, karena mereka kan kalau gerakan-gerakan seperti kayak gitu atau organisasi, mereka tidak pakai transfer, mereka selalu pakai cash, ya kan? Kedua, kemungkinan Anda mau cuci uang, Anda untung dari Indonesia, terus Anda mau bawa buang keluar, ya, terus Anda mau belikan sesuatu. Nah, kalau pakai kredit kan ketahuan, ya, ada tercatat Anda belinya di mana. Kalau pakai cash kan enggak. Nah, itu juga mereka orang Eropa sangat menghindari hal tersebut. Ya, nah yang ketiga ya mungkin kalau dari kita ada biaya-biaya yang untuk sekolah dan lain-lain. Nah ini pun juga harus semuanya pakai transfer, tidak boleh dibawa secara legal uang tersebut kemana-mana. Yang keempat, keamanan, Kevin. Keamanan ya, ya kan? You hilang, dicopet sama orang, and then you gone. Sama sekali. Betul. Kalau bawa kredit card kan kredit card cuma lapor doang, saya nggak bawa, dan itu uangnya kan semuanya ngegantung di bank, kita belum pakai. Belum pakai, belum bayar juga ya. Debit card kalau hilang pun juga belum tentu nilai value-nya hilang, itu hanya fisiknya yang hilang. Ya, maka itu
Untuk jalan-jalan, saya tidak rekomen Anda bawa uang cash banyak-banyak, ya. Bawa secukupnya. Untuk tipping pasti kita perlu memang. Kalau jalan-jalan kepada waiter, kepada guide, kepada tour leader, kepada supir, kita seneng ya, dia servisnya bagus, kita langsung tipping. Nah, itu pakai cash. Sebab susah nih, belum ada kalau tipping pakai kartu. Iya, belum ada. Di luar negeri sih udah ada tuh. Dia udah bawa edisi card kemana-mana. Oh, bawa edisi. Iya, tapi di Indonesia belum begitu. Belum ya. Populer. Oke, Ya. berarti maksimum 10.000 US dollar or equivalent Per orang. per orang. Kalau ya. satu keluarga 4 orang mau bawa 40.000 boleh. 40.000 boleh. 10 gitu. Lebih dari itu kita harus declare. Lapor. Lapor. Kita lapor, bukannya didenda, tetapi kita harus lapor. Make sure uang ini spend. Ya. Spend berakhir pulangnya pada waktu kita keluar. Kalau memang semua habis ya udah. Tapi kalau Anda pulangnya lebih dari itu, wah, itu bahaya lagi tuh. Bisa dicek sama Duane, bisa dicek sama bea cukai. Pada waktu kita mau masuk pesawat, kita tidak boleh bawa keluar 10.000 dari negara tersebut. Berarti dia anggap Anda bekerja. Berarti pulang pergi harus lapor dong kalau gitu. Yes, iya. Ya, jadi saya himbau teman-teman kalau bawa uang jangan lebih dari 10.000. Karena Anda harus repot untuk lapor. Di sana lapor, di sini ya, lapor. sama bea cukai mereka. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya kita nggak mau membawa uang sebanyak itu nih Pak Ivo, nggak mau membawa uang 10.000, berarti kita bawanya kredit card. Ya. Nah, kira-kira downside-nya kalau kredit card sendiri itu apa Pak Ivo? Nah, ini juga nakal nih ya, banyak ya kredit card. Saya nggak bilang bank apa ya. Kredit card pasti akan charging kita lebih mahal value rate yang ada di market dengan yang nanti di posting untuk tagihan kita. Oke. Minimal 3% sampai 5%. 3%. Itu adalah keuntungan dari si bank. Oke. Ya. Karena kalau bank juga satu institusi dia nggak untung, juga dia percuma memberikan kartu kredit sama kita. Betul. Jadi kita kan udah dikasih kemudahan, kita boleh ngutang kurang lebih 35 hari dari hari hak kita gesek, ya kan? Nah, kedua, bank ingin sekali mengaitkan kakinya sama kita. Untuk apa? Dia offer kalau pakai kredit card, you bisa cicilan. Ya. Nah, itu Bisa adalah ngumpulin poin. bisa ngumpulin poin. Nah, itu bank punya keinginan bagaimana caranya supaya mereka bisa untung. Ya, nah ribanya ini terserah ya teman-teman ya, dengan cara Anda berpikir bagaimanapun juga. Yang pasti kredit card value itu pasti menguntungkan buat kita kalau kita pakainya benar. Oke. 3-5% itu adalah tergantung dari bank, dia akan charges kita lebih daripada market value gitu. Berarti harus dikonfirm lagi ke banknya ya, teman-teman semua, kira-kira chargesnya berapa dan perbedaan kursnya berapa. Ya. Ya, tapi kan juga nggak repot, tinggal bawa satu kartu aja. Nggak Betul. perlu bawa segopok gede uang gitu kan. Ya. Amit-amit nanti kalau kecopetan atau Betul. hilang, nah itu yang bakal repot lagi. Tetap ya teman-teman, kredit card itu jauh kalau dibilang plus sama minusnya, lebih banyak plusnya atau minusnya. Saya lebih senang dengan plusnya, memang benar. Karena apa? Minusnya itu adalah cuma hanya gara-gara itu aja satu ya. Oke. Anda akan terlilit hutang kalau Anda tidak tahu caranya mengelola uang-uang utang tersebut. Ya, karena hidup ini terus terang kita pasti harus dikasih utang. Contohnya, mobil, rumah kita beli, mereka kasih utang dulu. Betul. Itu yang gampang, supaya kita bisa beli. Ketiga, saya yang zaman dulu punya rumah saya sama rumah-rumah yang dulu, pemerintah kasih utang juga untuk listrik. Kita pakai dulu baru bayar. Yang zaman sekarang punya, zaman now memang agak beda nih. Anak-anak mudanya nggak dikasih utang sama pemerintah. Mereka harus beli token dulu untuk bayar listrik, baru dia pakai. Prabayar. Yang kasihan yang di desa-desa sebetulnya ya. Mereka harus bayar dulu baru ada listrik. Betul. Nah, kalau yang di perkotaan ini karena ada yang pasca iya bayar, ya. dikasih pasca bayar. Sama juga kayak telepon. Betul. Pasca bayar dan prabayar. Prabayar, betul. Begitu ya. Oke, kira-kira ada tips-tips lagi Pak Ivo yang perlu disampaikan kalau Ya. misalnya kita bawa uang sebanyak itu, kira-kira tempat yang aman untuk taruhnya gimana? Oke, nah ini dia nih penting nih Nah. ya. Udah bawa duit banyak, sekarang naruhnya gimana? Nah, betul. Eropa bukan tempat negara yang dibilang 100% semua aman. Betul. Kita taruh di kamar bisa hilang nggak Pak Ivo? Bisa aja. Orang masuk bisa nggak? Kalau kita nginep 2 malam atau 3 malam kan ada housekeeping masuk ke dalam, membereskan kamar. Nah itu ada yang tanda petik berdua. Ini kita bisa punya kesempatan uang kita itu bisa hilang. Walaupun di Meskipun masukin ke dalam safety Safety box. box. Iya. Ya.
Jadi saya selalu bilang uang itu harus kita bawa kemana-mana. Nah, Anda merasa nyaman apa nggak bawa gepokan begitu kemana-mana, ya kan? Jadi kalau misalnya bisa dibagi-bagilah, ya. Ada keluarga, yuk pegang 2.000, yuk pegang 1.000, yuk pegang 1.000. Kalau sampai dicopet atau kena kemalingan, ya paling 1 orang. Daripada semuanya hilang dipegang sama 1 orang. Ya. Nah, copet atau maling di mana-mana ada. Di Indonesia juga ada. Cuma bedanya di Indonesia ada maling jemuran sama maling ayam. Kalau di sono nggak ada. Mereka malingnya dia lihat kita, dia jajak, dia menjajaki orang ini keluar dari tokonya, toko Louis Vuitton atau dia tokonya toko Hermes atau toko Chanel, pasti uangnya banyak. Jadi mereka lebih bisa pakai nalar mereka, ini uangnya pasti banyak. Ikutin siapa tahu bisa dapat. Nah, itu hati-hati, Pak. Kalau kita pergi ke toko-toko kayak gitu, sama pada waktu kita lagi makan, tasnya jangan taruh di depan atau taruh di belakang. Taruh depan pun bisa hilang depan mata kita. Karena ada mesin pencapit sekarang modelnya jago. Dia melakukan distraksi pada waktu kita lagi makan. Orangnya nanya, "Are you okay with the steak?" Yes. Kita lihat seperti kayak gini, but we don't see our bags. Nah, itu dicapit sama orang. Kalau di belakang mah udah... kalau di belakang mah udah pasti karena you do not aware di belakang kita taruh. Betul sekali. Ya. Nah, ini tips-tips kalau kita lagi jalan-jalan, ya, bahwa mata uang ini yang kita bawa, apakah rupiah kita boleh bawa, jangan pernah bawa rupiah itu tebal-tebal, nggak kepake di sana. Karena nilai uang kita mungkin belum terlalu tervaluasi, jadi lebih baik bawanya USD. Betul. Dan jangan tukar di luar negeri, karena belum tentu rupiah kita tuh diterima. Gitu. Dan juga kalau diterima pun akan jatuhnya banyak sekali. Banyak sekali deh depresiasinya. Gitu. Ya. Oke, Pak Ivo, thank you atas waktunya dan tipsnya yang sangat berguna banget. Kita yakin pasti teman-teman F2F juga senang ya dengar tipsnya ya. Ini jadi bagi yang mau berpergian, jangan lupa nonton video ini dan dengerin tips-tipsnya dari Ko Ivo ya. Oke, kita akan lanjut ke video dan konten-konten selanjutnya. Stay tune, keep updated with F2F Indonesia. See you. Keep on traveling ya guys. Bye-bye.